Kalau semua langsung jadi udah tua tuh berarti apa? Ributnya makin banyak. Tolong curhatnya nanti ya. Begitulah Liko ya. Itu Liko tuh kita jadinya lebih dekat ya. Ya diterima kok, curhat-curhatan itu diterima insyaallah ditampung. Ya, salawat beserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita di belakang barisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar kelak, yang diakui sebagai hamba Allah dan umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita bab baru. Bab apa? Taubat. Bab ikhlasnya sudah selesai, sekarang bab taubat. Kalau kitab saya, memang saya ada beberapa kitab dan kitab yang saya pegang ini yang tebal. Kalau ibu-ibu suruh beli nanti banyak banget jilidnya. Ntar bulan depan nanya lagi ya. Soalnya setiap saya Tapi nggak beli-beli. kitabnya Ustazah beda. Nah, permasalahannya bingung ya tadi. Iya. Mana mau pakai? Itu yang itu aja. Nanti kalau ada yang butuh ini kan bisa dicatat. Karena kalau yang kayak saya itu nanti dia berjilid-jilid, kalau nggak salah ada 5 jilid, ada yang ada 2 jilid gitu. Jadi sudah yang itu aja udah cukup ya, karena yang penting ibu-ibu tuh bisa melihat isi dari matan hadisnya gitu ya. Dan kalau ada yang kurang-kurang dicatat. Ada juga yang udah beli karena keberatan ditinggal di kok tahu sih gitu. Ya, nggak ada pemaksaan kok dalam pembelian ya. Jadi terserah aja seenaknya ibu-ibu untuk mempermudah kita untuk belajar gitu aja. Yang penting nyata. Yang penting nyatat, dengerin, habis itu nggak tahu untuk apa ya, itu untuk raja atau untuk apa ya, digantung untuk takut-takutin jin juga nggak tahu ya. Walaupun itu nggak boleh ya ibu-ibu ya, maksudnya kalau Ustadz Arvin tuh bilang itu dicatat buat apa bu, katanya minimal dibaca sama diri sendiri karena nggak ada juga yang mau baca tulisan ibu. Canda ya bu ya, canda ya, jadi minimal kalau habis dicatat tuh dibaca untuk diri sendiri gitu ya. Kita sudah sampai bab taubat ya. Bab taubat ini bab yang penting untuk kita karena setiap kita itu namanya manusia itu khasnya itu punya dosa. Kalau nggak punya dosa itu namanya malaikat. Udah dites gitu pengurus pengajian, tahu gak sih punya dosa ya malaikat. Jadi kalau kita ngerasa kita ini berdosa, ya wajar, kita manusia. Terus kalau misalnya ngelihat orang berdosa itu seolah-olah gumun, maksudnya ya misalnya gini, udah jadi pengurus pengajian kok masih berdosa, udah jadi ustadz-ustazah kok masih berdosa. Nah justru memang dia berdosa karena dia adalah manusia. Saya nggak mau jadi pengurus pengajian karena saya masih berdosa. Ya kapan jadi pengurus pengajian kalau misalnya takut karena masih berdosa? Saya nggak mau datang ke pengajian karena saya masih berdosa. Karena kamu manusia maka kamu berdosa. Justru karena dosa ini ada namanya syariat taubat. Jangankan kita, Nabi Adam aja pernah berdosa. Nanti saya akan bacakan ada ayatnya dan lain sebagainya. Kan pernah berdosa kan, makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah maksum pernah ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pernah. Nabi dan Rasul aja seperti itu, apalagi orang-orang akhir zaman. Yang salah itu adalah kalau sudah dosa bangga, habis itu dipamer-pamerin. Itu yang salah. Kalau kita ini dosa, itu wajar. Tapi yang salah kalau udah dosa, nggak ngerasa berdosa, habis itu bangga dan dipamerin karena kita tahu itu aib. Yang tadi Habis nongkrong di bawah pohon toge. Ya, pertama-tama ngomongin pengajian. Wah, ini kita lama-lama kemana-mana. Tahu kan kita dosa, aib. Jangan habis itu kita bangga, foto-foto berempat habis ngegibah, ya Allah di status. Itu aib.
Kalau aib itu harus ditutupi, harus bertaubat. Nanti gimana cara taubatnya kita akan bahas. Kalau di situ tulisannya apa? Pembukaan bab taubat ada tulisan apa? Ada panjang tulisannya ya. Bertobat itu wajib. Ya. Ada tulisan apa? Para ulama mengatakan bahwa bertaubat dari segala dosa hukumnya wajib. Ini bukan lagi amalan sunnah yang kita itu boleh kita kerjakan, boleh kita tinggalkan. Kalau dikerjakan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa kalau dalam hukum fikih. Walaupun kalau tazkiyatun nafas ada yang menulis kalau tidak dikerjakan rugi, itu tazkiyatun nafas. Tapi kalau hukum fikih dia karena hukum. Kalau fikih itu hukum. Jadi nggak ada ditinggalkan merugi, itu nggak ada. Jadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mengapa. Itu arti dari sunnah atau mustahab dalam hukum fikih. Kalau taubat nggak lagi sunnah, taubat itu wajib. Setiap manusia yang merasa berdosa wajib hukumnya taubat, nggak ada pilihan. Kalau mau pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surga, nggak ada pilihan, harus taubat. Dan karena kita ini berdosanya setiap hari, bahkan mungkin setiap jam, bahkan mungkin dalam 1 menit ada aja kesalahan yang kita lakukan, maka begitu kita berdosa langsung wajib segera taubat. Tuh, ya. Jika maksiat yang diperbuat tidak menyangkut hak antar sesama manusia, yaitu hanya terkait hubungan di antara seorang hamba dan Allah. Kalau maksiatnya itu antara kita dengan Allah, cara taubatnya 3 syarat. Yang pertama, benar-benar berlepas diri dari maksiat. Kalau di buku itu tulisannya apa? Berhenti dari kemaksiatan. Berhenti dari maksiat. Stop. Lagi gibah di tengah-tengah keingetan, astagfirullah, pengen gue jadi ngomong kemana-mana. Abis itu stop. Tanggung, terusin lagi. Nah, kalau mau tobat, begitu dia sadar dia dosa, stop. Ya, karena kalau saya nggak ngomong, ibu-ibu ninggalin sholat, ibu-ibu dugem itu udah nggak di sini. Orang datang ke pengajian aja jarang yang masih ngelakuin gitu, apalagi pengurus pengajian. Harusnya enggak, harusnya. Tapi kalau yang setiap hari itu biasa suka kita lakukan, apalagi perempuan tuh gibah, iri dengki, hasad, hasut, itu ada. Malas, menunda-nunda, itu ada. Jadi biasanya tuh penyakitnya tuh penyakit hati. Ntar aja. Terus begitu ngeliat orang bahagia, jadi susah. Kok Mbak Nunit beli rumah lagi? Asmanya kambuh. Sesak napas. Sesak napas. Ya, tahu orang pergi jalan-jalan sama suaminya, dia yang ngomel-ngomel sama suaminya. Ini apa urusannya? Orang lagi jalan-jalan sama suaminya nggak tahu apa-apa, lagi minum kopi. Tadi lagi cakep-cakep. Capek banget ngurusin orang ya. Ini minum kopi, ini pisang goreng. Lagi cakep-cakepnya tuh. Udah selesai kita bikin sarapan, bukalah handphone. Ngelihat status orang jalan-jalan sama suaminya, balik lagi dia. Emang rumah tangga kita ini membosankan loh. Kata suaminya lagi minum kopi, apa kesel? Barusan baik Ini perasaan punya berapa kepribadian ya? Kemarin tadi lagi cakep, kenapa langsung nyap-nyap? Cuma gambar. Kurang tahu. Itu pengurus pengajian mungkin nggak? Mungkin. Datang ke pengajian mungkin nggak? Mungkin. Itu maksiat nggak? Maksiat.
iri dengki. Suami tuh sering terkejut-kejut tuh sama kita. Dilihat dulu mukanya pagi-pagi. Terus dia berpikir, ini tanggal berapa ya? Oh, pantesan udah mau haid gitu. Oh. Iya kira tuh. Oh, ternyata gitu kan. Entar kalau udah mulai usia mau 50-an, oh mungkin mau menopause. Jadi Bu, itu kelebihan dari Allah. Kita tuh perasa, kita tuh punya rahim, kita tuh punya kasih sayang yang besar, kita tuh sangat perhatian, kita tuh mudah tersentuh. Tetapi kekurangannya ya seperti itu. Maka kalau misalnya dibilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, jangan ngomel. Karena Allah tahu laki-laki itu memang orangnya itu nggak perasa. Kayaknya tuh sifatnya dingin, diam gitu. Tapi memang sifat itu yang diperlukan sebagai pemimpin. Kayak kita maju mundur sesuai dengan perasaan. Ya. Sebulan tuh berubah jadi 4 loh perempuan itu. Kalau abis haid itu semangat banget. Semua mau dikerjain. Jadi kalau misalnya ada pengurus pengajian yang semua kita lakukan ini. Biasanya habis haid. Itu ada penelitiannya. Habis itu kalau masalahnya ovulasi, waduh itu romantisnya luar biasa. Suaminya dipuji-puji, dipeluk-peluk. Wah pokoknya papa yang paling ganteng, papa yang anaknya pokoknya sayang sama semuanya. Tuh cintanya tuh luar biasa pokoknya, romantis luar biasa. Begitu dia mau haid, nah mulai amburadul. Begitu haid tambah amburadul, kacau balau. Terus muter kayak gitu Bu. Apalagi kalau sudah mau monopause, udah waduh tidur susah, rasanya panas. Nah kalau sudah monopause itu Allah berikan kesempatan kita untuk stabil. Udah stabil. Udah stabil Mbak. Udah lebih stabil, nggak kayak yang masih produktif. Walaupun sebelumnya, menjelang menopause tuh wah kacau balau. Karena dia kan bisa sholat terus, bisa apa terus, udah lebih stabil harusnya loh ya. Kecuali kalau ada mungkin penyakit-penyakit di dalam dirinya. Harusnya kalau sudah menopause harusnya sudah lebih stabil. Udah kenapa jadi ke situ stabil? Tadi supaya kita tahu perubahan 4 kali ya Ustazah. 4 kali. Jadi kayak punya 4 kepribadian nikah sama satu orang, kayak punya 4 kepribadian. Ini harus dipahami untuk laki-laki yang mau menikah dengan perempuan. Dan kita juga pahami diri kita sendiri. Kalau lagi terlalu semangat itu, Bu ya direm-rem. Jangan-jangan nih karena saya fase terlalu semangat. Logik saja. Oh, udah telat. Ketemu sama saya masih 10 tahun yang lalu ya, Mbak. Iya, ini juga ilmunya baru kok. Ya, ilmunya juga baru. Jadi kalau punya anak kayak begitu, anak perempuan, mantu perempuan, pahami. Karena perempuan tuh ya seperti itu. Makanya Rasulullah tuh ketika Ibunda Aisyah itu banting piring di depan banyak sahabat apa? Makanya cuma senyum aja, mungkin memahami bentar lagi mau haid atau lagi haid atau apa. Ya, bukannya dicuekin, tapi beliau paham, oh ya perempuan memang seperti itu. Jadi yang pertama itu kita harus ada ketika mau taubat tuh syarat yang pertama tuh tinggalkan maksiat. Detik itu sadar, detik itu tinggalkan. Detik itu kita ngomel-ngomel nggak beraturan sama suami kita, detik itu tinggalkan, stop. Ya, jangan diteruskan. Yang kedua, harus ada rasa penyesalan. Pertama langsung tinggalkan, habis itu nyesal. Makanya tadi yang salah itu udah maksiat, bangga, itu salah. Harusnya maksiat itu yang pertama kita tahu maksiat, tinggalin detik itu juga. Yang kedua nyesel, ya Allah kenapa tadi saya lakukan hal yang demikian, kenapa iri dengki, kenapa saya jadi nggak bersyukur, kenapa saya jadi nggak sabar, kenapa saya jadi nggak ikhlas ya. Terus yang ketiga ada azam.
Azam itu tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kalau ulang lagi gimana? Dia namanya juga manusia. Tapi keulangnya itu bukan karena sengaja gitu. Kadang-kadang kan kita langsung pas di detik keberapa kita ngomong-ngomong nggak sabar. Kenapa tadi saya nggak sabar? Bukannya maksud diri supaya nggak sabar, tapi pada detik itu nggak tahu kenapa sabarnya hilang gitu. Si sabar kemana nggak ngerti, si syukur kemana nggak ngerti, si ikhlas kemana nggak ngerti gitu. Tiba-tiba dia hilang. Bukannya memang sengaja untuk tidak ikhlas, tapi setiap kita itu nanti berdosa lagi harus ada 3 ini: tinggalkan, nyesel, bertekad untuk nggak mau kayak gitu lagi. Keulang lagi, langsung tinggalkan, nyesel, tekad lagi untuk tidak ngulangin lagi. Ini kalau dosa atau maksiatnya itu hanya antara kita dengan Allah. Nah, yang jadi urusan, yang ada ketentuan tambahan, kalau maksiatnya antara kita dengan manusia. Ya, di sini ditulis kalau antara hak sesama manusia, maka syaratnya tambah 1, bukan cuma 3. Tadi 3 itu harus meninggalkan, menyesal, ada azam untuk tidak mengulangi, lalu ditambah syarat terakhir yaitu melepaskan diri dari hak yang terkait. Makanya ada dalam Islam itu mahkamah atau sidang. Kalau haknya orang keambil sama kita, apalagi mungkin itu yang menyangkut harta, maka nggak cukup 3. Nggak cukup kita itu meninggalkan perbuatan dosa itu, lalu habis itu kita menyesal, lalu berazam. Tapi kalau sesama manusia, waalaikumsalam, harus ada yang keempat. Apa? Melepaskan diri dari hak yang terkait. Jadi kalau misalnya ada orang punya hutang kepada orang lain, nggak cukup dia 3 syarat, harus ada 1, melepaskan diri dari hak yang terkait. Gimana caranya? Ya kalau misalnya dia nggak bisa bayar hutangnya, datang minta ridho sama orang yang menghutangi. Habis itu kalau nggak diridhoin, harus tetap dibayar, jangan marah. Ngomong aja, saya bisanya kalau langsung 100 juta kontan nggak bisa, Mbak. Saya bisanya dicicil 5 juta per bulan. Kalau sudah begitu, kita jangan menyusahkan urusan orang lainnya. Sudah, kita bikin aja keringanan. Walaupun kalau mungkin untuk jaminan, mungkin kita tulis ya perjanjian. Dia harus membayar 5 juta sebulan, tanda tangan di atas materai misalnya. Dan yang parahnya kalau orang Indonesia itu, harusnya kalau hutang piutang itu di dalam Islam harus ada 2 orang saksi. Ini kita ngutangin orang banyaknya luar biasa. Saksinya nggak ada. Harusnya dia tertulis ada 2 orang saksi, tanda tangan itu saksinya. Dituliskan ayat tentang dain, tentang utang itu kan panjang banget. Suruh datangin saksi 2 orang. Oh, kamu mau berhutang ya boleh. Berapa? 50 juta boleh. Saya panggil ya 2 orang saksi. Misalnya ayah ibu kita, atau dari pihak dia mungkin ada istrinya, dari pihak kita ada suami kita, dan lain sebagainya. Tanda tangan. Tulis pada hari ini berhutang begini-begini, perjanjiannya dibayarnya bagaimana. Habis itu tanda tangan. Nih orang Indonesia itu sangat perasa. Nah kalau misalnya dia nanti nggak bayar, kita nggak ada bukti, Mbak, yang lemah siapa? Kita. Kan sudah disuruh sama Allah, bahkan di dalam ayat Al-Quran, tulis. Habis itu ada saksi. Itu kalau dibawa ke mahkamah nggak bisa nuntut. Lah orang kamu nggak nulis, mana catatannya? Nggak ada.
Siapa saksinya? Nggak ada. Kalau mau kuat caranya demikian. Nah kalau misalnya ada orang utang 500.000, 1 juta, 2 juta, nggak bayar, terus dia datang ke kita minta ridhonya, ya kalau kita ridho ya bilang aja saya ridho, karena pahalanya besar. Tapi kalau habis itu kita nggak mau minjemin lagi, jangan diam. Untuk kali ini saya ridho, besok lagi mohon maaf kalau begini saya tidak bisa meminjamkan lagi. Mau dia pelit banget jadi orang, biarin aja. Mbak, gak enakan itu harusnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Gak enakan yang pertama tuh harusnya sama Allah. Kenapa kita gak enakan melayani orang tua kita dengan baik? Kita gak enakan sama Allah, bukan gak enakan sama orang tua kita. Niatnya kan ikhlas karena Allah. Kenapa kita patuh sama suami kita dalam jalan kebaikan? Karena kita gak enakannya sama Allah. Jangan jadi orang gak enakan sama manusia. Ya kita benar, kita udah bilangin sama dia, saya nggak bisa minjemin kamu lagi uang kalau kamu begini caranya. Coba kamu tuh udah hutang ke banyak orang, kalau kamu begini caranya, saya nggak bisa minjemin lagi kamu uang. Marah dia. Terus kita ngapain? Ya nggak harus jumpa pers. Kasih tahu semua orang. Politikus bukan, artis bukan. Utang 50.000 cuma. Yang politikus sama artis aja kalau ditanya diem kok. Lakin ini bukan siapa-siapa. Kalau ada orang ngomongin kita, wah ternyata Ustazah Nuri pelit, ya biarin aja. Yang sayang sama saya, yang percaya sama saya, nggak akan terpengaruh dengan omongan itu. Yang punya sakit hati, ya malah kelihatan. Kalau kamu percaya sama dia, ya wis, nggak apa-apa. Itu nggak terpengaruh Mbak dengan surga neraka kita. Kita tidak menzolimi orang lain. Tapi orang tahu ternyata kalau sama dia nggak boleh main. Nggak setiap kita utang itu dipinjemin gitu. Nggak setiap kita ngomong itu diiyain. Besok lagi orang yang lain yang mau berusaha kayak begitu takut jadinya. Oh jadi kalau saya ngomong sama dia itu harus ada konsekuensinya gitu. Ya, kalau kita punya hutang, ya kita coba menunaikan. Nggak bisa kita ngomong ya Allah saya nggak bisa kalau bayar 100 juta sekaligus. Kamu punya apa, barang-barang apa yang bisa saya sita? Saya nggak ada sama sekali. Tapi saya menjamin saya bayar utang, mungkin saya cicil 2 juta atau 3 juta atau 5 juta per bulan. Kalau kita ada kelapangan rezeki Mbak, udah kadung seperti itu, ya sudah ringankan saja. Toh kita juga nggak kelaparan. Tapi besok lagi kalau memang itu memberatkan, jangan dilakukan. Terus kalau misalnya Mbak punya, itu antara Mbak dengan si A, Mbak ngomong ke orang tuanya, ke adiknya, kemana-mana, dan mereka tuh nggak pernah tahu ketika Mbak itu berhutang dengan si A. Jangan marahnya ke orang tuanya, ke adiknya, diancam ke semuanya. Karena kan yang utang itu cuma ke si A. Urusan Anda kepada si A. Bukan berarti yang lainnya jadi ikut berusaha. Dia cuma ngingetin dong, dia kasih tahu. Tapi kan urusannya kepada si A. Paham ya? Terus kalau kita berhutang, makanya kita itu harus dipikir. Ini ada orang keterlaluan, hutang masih banyak, jalan-jalan terus. Ditagih nulisnya ini saya curhatan ibu-ibu di tempat yang lain. Ditagih nulisnya begini Ustazah. Ya Allah segitu aja sih, entar saya bayar masa nggak saya bayar? Itu dosa. Nggak boleh ini dosa, nggak boleh. Nggak boleh menunda-nunda membayar hutang, itu dosa. Yang kita pakai itu bukan buat jalan-jalan, yang kita pakai itu untuk kebutuhan pribadi kita aja, beli baju, rombeng-rombeng, makan. Kalau masih banyak hutang tuh jangan lakukan sesuatu yang di atas batas. Nggak enakannya sama Allah. Kalau kita meninggal, kita nggak ada upaya membayar hutang, nggak ada itikat baik, kan nanti kan sama Allah dimintai pertanggungjawaban. Jadi nggak cukup 3 syaratnya harus ke
4 ya. Haknya itu yang terkait dengan hak orang lain harus dituntaskan. Lalu terkait dengan dosa ghibah, Minta maaf. dosa ghibah ini juga terkait dengan hak orang lain. Maka harus minta maaf. Tapi ada catatan dari ulama mengatakan begini. Kalau dengan kita meminta maaf kok dia tambah marah, bukannya maafin, nggak ada maslahatnya, jadi parah urusannya, maka pada saat itu kita tidak harus memperinci. Jadi ketemu maaf lahir batin ya, maaf lahir batin. Nggak harus maaf lahir batin ya, aku ngomongin kamu 100 kali. Omongan yang pertama, omongan yang kedua, nggak harus terperinci. Bilang aja minta ridhonya, saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Terus ya, yang selanjutnya adalah kalau memang kita tidak bisa meminta maaf kepada dia, kita harus beristighfar atas nama dia, memohon ampun, karena itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ya, walaupun ini hadis ini diperdebatkan apakah itu bisa dipakai atau tidak, tetapi Rasulullah SAW, nanti saya dapat. Ya, Rasulullah SAW ya, hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kafarat penebus dosa terhadap orang yang kau gibahkan adalah kau meminta ampunan Allah untuknya. Istighfar. Jadi kalau kita lagi astagfirullahaladzim, niatin ya Allah, istighfar ini untuk saya dan orang-orang yang pernah saya gibahi. Jadi banyak istighfarnya, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya, ini upaya kita supaya kita tidak dihisap nanti tentang dosa ghibah. Jadi yang pertama yang paling baik adalah minta maaf secara terperinci. Kalau nggak bisa, minta maaf secara umum. Kalau tidak memungkinkan, istighfar, istighfar untuk dia. Terus yang selanjutnya, menyebut kebaikan dia di majlis yang kita jelek-jelekin dia. Disebut kebaikannya. Kemarin kita udah jelekin dia, tuh ragu. Habis itu kita paham kita salah, habis itu sebutin kebaikannya. Langsung ketahuan dong. Hah? Ini muji-muji ngapain ya, habis ngomongin. Ya iya, lah orang gibahinnya juga sama dia juga temennya. Tapi ya walaupun dia kayak gitu, ayo sebutin kebaikannya. Karena setiap orang itu ada baiknya, ada buruknya. Ya. Nih, ini ada catatan dari Imam Al-Ghazali ya dalam kitab beliau. Kalau begitu, permintaan maaf pelaku harus dilakukan jika mampu. Maksudnya pelaku ghibah, ya. Permintaan maaf pelaku ghibah harus dilakukan jika dia mampu. Tetapi jika posisi korban entah di mana atau sudah meninggal, maka pelaku seharusnya memperbanyak istighfar, doa, dan kebaikan yang pahalanya dimaksudkan untuk korban ghibah. Jadi kalau sudah nggak tahu nih korbannya di mana, kata Imam Al-Ghazali, maka pelaku seharusnya memperbanyak istighfar, doa, dan kebaikan yang pahalanya dimaksudkan untuk korban ghibah. Lalu mengenai ghibah ini ada satu hadis lagi yang mau saya sebutkan di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang menyisakan kezaliman harga diri atau harta pada saudaranya,
hendaklah ia meminta maaf kepada saudaranya sebelum tiba hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham. Kelak pahala pelaku gibah akan diambil untuk korban gibahnya. Jika pelaku tidak lagi memiliki pahala, maka dosa korban akan diambil dan dipindahkan ke dalam catatan dosa si pelaku. Jadi Mbak, kalau kita sering-sering gibahin orang, transfer dosa. maka nanti akan banyak orang yang ngantri minta pahala kita ditransfer ke dia. Udah habis nih pahala nggak ada. Kalau dosanya belum ini ya, kalau dosa belum diampuni Allah. Udah habis nih, pahalanya habis nggak ada. Terus gimana? Dosanya dia dikasih ke kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu inti hadis ini. Oh, ini ada. Makanya kita harus berupaya sekuat tenaga tadi kafarat dosanya apa. Yang 3 tadi dilakukan, ditambah 1 apa? Minta maaf. Kalau bisa minta maaf secara terperinci, nggak bisa mudaratnya banyak, bilang aja mohon maaf lahir batin. Nggak bisa, nggak ketemu orangnya, mohon istighfar untuk dia. Maafin ya Allah dosa-dosa saya dan dia ya Allah, dosa-dosa saya dan dia ya Allah, dosa-dosa saya dan dia ya Allah. Terus abis itu doain dia banyak-banyak. Habis itu lakukan amal soleh yang kita niatin pahalanya buat dia. Paham ya? Sedekah atas nama dia. Apalagi kalau orangnya udah meninggal dunia, sedekah atas nama dia, istighfar untuk dia. Mungkin apa, kita habis ngaji, karena kan 3 dari 4 mazhab mengatakan pahalanya sampai habis ngaji baca Quran atau lagi pengajian begini ya, kalau Al-Quran tuh 3 dari 4 mazhab mengatakan kalau kita transfer pahala itu sampai untuk orang yang meninggal. Mungkin dari ahli keluarga kita, dari orang tua kita, dari orang-orang yang pernah kita gibahi, dari orang-orang yang pernah berjasa di dalam hidup kita. Lalu kalau kita lagi pengajian begini, selesai pengajian, ya Allah kalau pahala ini Engkau terima ya Allah, mudah-mudahan Engkau mudahkan hajat kami, Engkau ampuni dosa-dosa kami, Engkau ampuni dosa-dosa orang tua kami, guru-guru kami, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami, dan orang-orang yang pernah kami zalimi. Gitu ya Mbak ya. Nah insya Allah kalau dengan kita tahu ini syarat-syarat bertaubat, hidup kita tuh setiap hari kita rasanya kurang dalam beribadah ya, apalagi kita tahu kadang-kadang kita ini suka keceplosan bergi dosa yang dulu sholat-sholat yang tinggalkan belum dibayar, puasa-puasa yang ditinggalkan belum dibayar. Maka mudah-mudahan dengan kita tahu kita ini berdosa, jadi tidak banyak yang kita lakukan yang membuat kita itu menambah dosa. Tidak banyak yang kita lakukan itu yang sia-sia. Maka dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu mala ya'nih. Tanda kebaikan keislaman seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk dia. Jadi kalau mau pergi, pikir manfaatnya apa. Oh ada, ya sudah saya pergi. Oh mudarat sama maslahatnya banyak, mudaratnya ya sudah saya nggak jadi pergi. Itu yang paling mudah tuh pergi. Yang susah nanti kalau ngomong, ya ngomong, setiap ngomong mau mikir tuh makomnya udah tinggi. Kalau kita mulai dari itu dulu deh, pergi belanja itu, kita mulai dari itu. Kalau ngomong itu harus sudah keimanannya tinggi. Orang yang bisa sadar setiap omongan yang keluar dari lisannya itu orang yang tingkat keimanan dan rasa malunya kepada Allah sudah tinggi. Setiap ngomong dipikirkan, setiap ngomong dipikirkan, itu berarti luar biasa. Otomatis dia akan menjadi orang yang cerdas, otomatis dia akan menjadi orang yang dihormati oleh orang lain. Karena kalau dia ngomong itu, dia nggak ngomong sembarangan.
selanjutnya. Jadi nggak usah minta validasi manusia, nggak usah pakai yang dibuat-buat. Kalau kita tuh udah takutnya sama Allah, pasti otomatis kita akan jadi manusia yang seperti itu. Ya. Di sini ditulis seseorang harus bertaubat dari segala macam dosa. Jika dia hanya bertaubat dari sejumlah dosa, maka taubatnya dari dosa tersebut sah menurut ahlul haq, tetapi dia tetap berkewajiban bertaubat dari dosa-dosa lainnya yang masih tersisa. Dalilnya banyak dari Al-Quran, dari hadis maupun ijma ulama. Taubat adalah peristirahatan pertama bagi orang-orang yang menempuh jalan menuju kebenaran. Setiap orang yang mau berhijrah harus bertaubat. Ya, ini cara kita supaya kita mudah husnul khatimah. Di sini tertulis beberapa dalil tentang taubat di dalam Al-Quran. Ada di kitabnya? Ada nggak? Quran surat An-Nur ayat ke-31. Ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Supaya di dunia itu hidupnya berkah, nggak banyak dosa, nggak keberatan dosa. Jadinya dia beruntung. Mbak, kita itu kalau kita tuh merasa hidup kita sumpah, rasanya mau marah-marah terus. Rumah udah pakai AC, makan udah enak, anak-anak sekolah sudah bagus, suami juga nggak neko-neko, masih panas aja. Bertobat, Mbak. Ada yang masalah, mungkin kita keberatan dosa. Pernah lihat orang, kalau kita lihat dari sisi duniawinya tuh harusnya di berita-berita tuh udah ada, ya Allah apa sih, dapat semuanya, tapi kok mati bunuh diri. Itu akibat tidak bertaubat. Nggak harus kita nunjuk gitu ya, kita yang nunjuk, kita dulu salah mulu, setiap hari marah terus, berantem terus, sampai anaknya bilang apa lagi sih ma, ya Allah mama. Suaminya juga, kamu tuh mbok ya bersyukur, ada aja yang kurang. Kurangnya apa? Taubat. Malu kita sama orang di Palestina, Mbak. Ya kan? Kalau kita nih, ya Allah, ngeluh terus, terus mau dapat surga bagian mana? Mereka tuh udah, ya Allah, rumah nggak ada, dibombing terus, makanan nggak bisa, apa-apa. Seharusnya mereka tuh lebih banyak ngeluhnya daripada kita. Mereka aja masih bisa mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kalau kita ngeliat mereka nangis ngeluh tuh wajar. Memang harusnya orang ngeluh tuh kayak gitu. Kalau kita ngeluh terus, kata mereka ini gimana? Yang ditulis di catatan keluhan terus. Bertobat, coba. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kenapa semakin tua semakin susah senang? Kan harusnya semakin tua itu semakin mudah senang. Ini kan maunya setan. Dulu waktu kita belum punya pasangan, kita mau punya pasangan, udah dikasih sama Allah. Udah punya pasangan, belum punya anak, pengen punya anak, udah dikasih sama Allah. Udah punya anak, pengen punya mantu, udah dikasih sama Allah. Udah punya mantu, pengen punya cucu, udah dikasih sama Allah. Tapi kenapa semakin banyak yang kita punya, semakin ngeluh kepala kita nih. Ngomong, ini mantu saya begini, anak saya begini, cucu saya begini. Ya Allah Mbak, Alhamdulillah. Ucapin Alhamdulillah. Dulu belum punya rumah, pengen punya rumah. Udah punya rumah, belum ada meja kursi, udah dikasih sama Allah. Gak ada yang bantu, udah dikasih sama Allah. Gak punya mobil, dilengkapi mobil sama Allah. Gak punya driver, dikasih sama Allah. Tetapi kenapa setiap itu bertambah, semakin kita itu banyak yang kita omongin.
ini nggak ada syukur-syukurnya kita. Kenapa? Apa yang membuat kita begitu banyak dosa, nggak bersyukur, istighfar? Astagfirullahaladzim. Taubat kita sama. Maka ayatnya tuh jelas, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur ditambah sama Allah. Bukan cuma ininya yang ditambah, Mbak. Nikmatnya. Ininya bahagia. Bisa ngerasain itu. Alhamdulillah. Lihat kursi, alhamdulillah. Lihat anak, alhamdulillah. Lihat suami, alhamdulillah. Lihat mobil, alhamdulillah. Emang siapa yang ngasih kalau bukan Allah? Emang kita ini lebih taat mana kita sama orang-orang di Palestina? Lebih taat mana? Lebih taat dia. Dia nggak dikasih, kita dikasih. Mbok ya ada omongan alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kadang kita ngelihat orang yang ngajinya lebih banyak daripada kita, nggak dikasih sama Allah. Kok bisa-bisanya kita nih yang masih banyak maksiatnya dikasih? Jangan sampai kita lupa itu. Nanti kalau kita lupa maksiat terus, jadinya istidraj. Makanya wala in kafartum inna azabi lasyadid. Azab itu bukan cuma diambil, Mbak, bisa aja dia tetap ada di situ. Tapi azabnya tuh hatinya panas terus. Orang tuh ya, saya nih sebagai orang yang belum Allah karuniakan anak, kadang-kadang lihat ibu-ibu tuh ya memperlakukan anaknya tuh suka astagfirullah. Astagfirullah. Jadi bahan obsesinya, jadi sabar, Mbak. Sabar. Ntar dulu pelan-pelan. Kita juga datang ke pengajian apa langsung ujuk-ujuk sih kita nih kerudung panjang apa? Sabar, pelan-pelan. Di situ pahalanya sampean tuh ya di situ. Nggak bisa ujuk-ujuk anak tuh hafal Quran, sholat, ngaji, bagus ini. Ya sabar, pelan-pelan. Kasih dia nafas. Kalau dia ada kesalahan, kasih dia pemaafan. Ajarin dia. Makanya itu yang bisa menuntun kita ke dalam surga. Digaplok udah kayak apa. Dikurung kamar mandi, kadang-kadang dicaci maki itu anak, ya Allah. Terus kita ngerasa bahwa kita itu sudah pantas punya anak daripada orang lain. Mbak, istighfar, Mbak. Allah tuh punya ujiannya masing-masing. Dikasih ujian, gak dikasih ujian. Kita punya suami, diomelin setiap hari tuh suami. Ada banyak orang di luar sana yang mengharapkan punya suami. Sabar, Mbak, istighfar. Saya nggak ngomongin tentang istri karena kan di depan saya punyanya suami, bukan istri. Itu bagian kalau ada Ustaz Arifin Nugroho. Maka bawa ke pengajian suaminya, pengajian Ustaz Arifin. Kalau saya emang enggak, saya bagian nasehatin istrinya. Tolong kalau lihat suami itu jangan panas terus. Suami sampai kasihan banget loh, Mbak, pucat mukanya setiap hari. Ada aja yang salah. Ya Allah, Mbak. Dulu waktu kita minta suami, minta. Terus maunya diapain? Ditarik sama Allah suaminya. Meninggal hari ini juga. Iya makanya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Pernah nggak kita mau makasih ya Mas, ya Allah, kamu udah berusaha setiap hari diomelin sama orang sana sini, ya Allah terima kasih sudah memahami saya. Atau kita masih dikasih kesempatan untuk berkarya keluar pengajian, makasih ya Mas dikasih kesempatan pengajian. Ada banyak orang yang suaminya itu nggak boleh istrinya ke pengajian. Makasih ya Mas sudah dikasih uang buat belanja kerudung. Ada banyak orang yang suaminya nggak ngasih duit untuk belanja kerudung. Nanti azab Allah turun, nggak pernah mau makasih, makanya ngomel terus. Ngelihat suaminya tuh kayak nggak ada harganya lagi ya Allah. Kan kasihan. Suaminya kayak yang bayar kan. Nggak bisa tawa. Ya kan? Itu udah azab Allah, itu udah azab Allah. Melihat anaknya udah gak bahagia lagi. Dia salah, rambutnya mencong salah, jalannya ini salah. Anak sampai bingung, ini mama kenapa sih? Aku salah terus. Gak pernah ngomong,
makasih ya nak sudah mau dengerin mama, udah jadi anak soleh, makasih ya nak, udah pahami mama kalau mama lagi cerewet, makasih ya, udah belajar ya, baik. Nggak ada alhamdulillahnya, makanya azab. Ngelihatnya salah mulu tuh anak, padahal udah ngapalin Quran berapa juz, itu anak udah pakai baju rapi, udah bangun tidur tepat waktu, lama-lama azab. Salah mulu. Terus apalagi azab buat kita? Yaitu penyakit psikosomatik, azab. Kenapa? Gak bersyukur, gak bertaubat, gak tahu kalau itu dosa. Kufur nikmat itu dosa. Banyak penyakit di dalam diri kita yang psikosomatik, yang bukan hanya takdir Allah, gara-gara ulah tangan kita sendiri. Sesak napas, tekanan darah tinggi, mah kambuh, ada aja. Kulit gatal. Oh udah mulai kayak gitu, coba relax, bertaubat, istighfar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Gitu. Kenapa terlalu banyak kita ini? Kalau saya nggak ngomong lah taubat dari dosa-dosa besar, berzina, apa-apa itu mungkin awal hijrah. Kalau udah jadi pengurus pengajian yang begini-begini nih, yang begini-begini, yang nggak terasa. Saya juga rasain diri saya sendiri begini-begini. Kalau udah kayak gitu sadar diri, stop. Makanya rukunnya apa? Stop. Jangan diterusin, udah. Kok sampai begini kufur nikmat saya? Stop. Terus yang kedua apa tadi? Harus ada rasa penyesalan. Apa tadi ngomong gitu? Habis itu azam, udah nggak mau lagi begitu. Kufur nikmat. Habis itu kalau ada hak orang lain, habis marah sama suaminya nggak karuan, marahin anaknya nggak karuan, marahin orang yang kerja sama kita nggak karuan, ngapain? Minta maaf. Maafin saya, tadi musiknya marahnya nggak sampai segitu, maksudnya cuman segini. Terima kasih ya, tadi udah sabar dengerin saya walaupun marahnya berlebih. Ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Tidak berterima kasih kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Kita ini gitu, udah ngerasa kita yang paling pengajian, yang paling tahu, yang paling hebat. Kadang-kadang berlebihan. Si paling soleha, si paling tahu, si paling surga. Kalau kebablasan jadi sombong, temennya siapa? Iblis. Tempatnya di mana? Neraka. Harus direm. Sadar diri, bertaubat kepada Allah ya, supaya nanti nggak azab Allah datang ke kita nyap maunya marah terus. Nauzubillah. Lalu ada dalam Quran surat Hud ayat ketiga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Ini juga ya, dan hendaklah kamu mohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Lalu ada dalam At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Nasuha. Banyak orang yang salah paham bahwa nasuha ini adalah nama orang di masa Rasulullah yang taubatnya hebat, tetapi itu menjadi riwayat yang ada pertentangannya. Tetapi ada beberapa kriteria taubat nasuha. Taubat yang murni itu yang bagaimana? Yang pertama, taubat yang murni itu nasuha sesuai dengan Quran surat At-Tahrim ayat ke-8 ini. Yang pertama, mencakup seluruh dosa. Dia taubatnya mencakup seluruh dosa. Jangan pilih-pilih, dosa ini saya taubatin, dosa ini nggak saya taubatin. Orang yang taubatnya nasuha itu dia bertobat atas seluruh dosa. Yang kedua, ada tekad yang bulat dan sungguh-sungguh untuk bertaubat.
punya tekad yang bulat, sungguh-sungguh, nggak main-main buat taubat. Ya. Kalau bisa ya Allah, kalau nggak bisa ya udah. Nah itu bukan nasuha. Kalau misalnya hari Senin saya taubat ya Allah, hari Selasa saya lakukan lagi, ya itu nggak nasuha. Sungguh-sungguh sekuat tenaga. Kalau kelupaan ya namanya juga manusia. Tapi dia harus ada tekadnya bulat, sungguh-sungguh. Pokoknya saya nggak mau lagi. Kecuali nanti kalau tiba-tiba kelupaan, namanya juga manusia. Tapi niat itu nggak mau lagi gitu. Selanjutnya yang ketiga, menjernihkan hati dari berbagai kotoran dosa. Dia berusaha menjernihkan hatinya dari berbagai kotoran dosa. Ya, yang membuat taubatnya itu tidak tulus. Jadi dia jernihkan hati, ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Paham ya? Itu namanya taubatan nasuha. Sudah, sekian dulu untuk hari ini. Ada yang mau bertanya silahkan. Mbak Nuni. Ya. Mik. Yang untuk tadi masalah saksi, saksi itu harus ditaruh. Saksi hutang. Kalau notaris. Untuk masalah saksi, itu saksi itu harus laki-laki apa boleh perempuan? Kalau memang boleh perempuan, apakah jumlahnya sama atau beda? Istilahnya contohnya adalah 2 perempuan sama seperti 1 laki-laki. Iya. Atau gimana ya? Iya, itu benar. Beda dia. Antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan itu satu harus laki-laki itu sama dengan 2 perempuan. Berarti 4. Iya, jadi kalau perempuan itu harus lebih banyak daripada laki-laki. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa begitu? Ya, kenapa begitu? Walaupun nanti saya cross check lagi. Nah, ada yang sepertinya dia saksinya memang harus laki-laki di beberapa hukum ya. Ya, tapi ada yang bisa perempuan itu sama dengan 2 orang perempuan sama dengan 1 laki-laki. Saya cross check lagi nanti kalau saya salah. Tetapi memang beda laki-laki dengan perempuan. Kenapa begitu? Karena yang tadi perempuan ini perasa. Dan perempuan ini kan kita sudah belajar ya dalam keilmuan itu, perempuan ini dia matanya tuh bisa melihat hal banyak. Dia nggak fokus, dari matanya aja tuh dia nggak fokus. Jadi ketika nanti dia jadi saksi, kalau bener nggak pintu itu begini, saking dianya itu dia multitasking, karena dia kan ibu-ibu harus ngerjain banyak, suami diurusin, anak diurusin, orang tua diurusin. Jadi Allah berikan dia kemampuan untuk multitasking. Nah, kadang-kadang di satu peristiwa dia nggak fokus. 5 apa 6 ya? Ya kayaknya 5 ya. Tapi ya kayaknya juga 6 ya. Sering Bu. Ya kan? Kita lagi sibuk ngurusin apa? Kayak saya tuh, misalnya balas WA banyak langsung. Begitu saya WA sama Mbak Nunik aja, oh iya salah ya. Suka salah perempuan itu. Suka salah. Kenapa? Karena dia multitasking. Otak dia tuh nggak fokus satu. Anak mau ini mau ini. Benar nggak kata hakimnya? Pak Hakim berapa ya? Dia lupa. Ya makanya penghafal Quran tuh banyakkan laki-laki daripada perempuan. Belum lagi tadi dia bisa berubah menjadi 4 orang dalam 1 bulan. Itu mengapa dalam hukum, ya dalam hukum Islam itu, dalam saksi itu 1 laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Untuk memastikan, bahkan nanti ya saya akan cross check lagi. Kayaknya tuh kalau ada perempuannya itu harus tetap ada 1 orang laki. Saya cross check lagi ya. Kalau saya salah, ini saya garis bawahi. Karena saya harus murojaah. Ya, yang cukup itu kalau dia 2 orang laki. Orang laki aja suka bingung sama kita.
Ini maunya bagaimana nih? Tadi ngomongnya begini. Itu yang sering terulang. Saya ngomong, ayah saya pernah ngomong saya begitu, suami saya begitu, adik saya begitu. Jadi maunya gimana ini maksudnya? Saking ntar dulu deh, tapi jangan begitu deh, begini, tapi nggak fokus. Tapi itu kelebihan dia karena dia bisa menjaga banyak orang sekaligus. Ya, itu laki-laki kadang-kadang ditipu orang, dia nggak paham. Kita udah lihat, kamu nggak lihat matanya dia, cara ngomongnya, enggak. Astagfirullah, aneh banget tahu kelakuannya Pak. Itu biasanya yang tahu duluan istrinya. Karena laki-laki fokus, tapi kalau jadi saksi karena dia ngelihat suaminya, ngeliatin orang sampingnya, nggak fokus. Jadi dia bilang kamu susah. Ucapannya kapan? Kata bapak suaminya. Kalau bisa atau pasti bisa? Kayaknya kalau bisa. Kan harus di-cross check. Kalau bisa apa pasti bisa. Karena pada saat itu dia kurang fokus. Jangan orang ada yang nggak terima. Wah berarti Islam nih Selin-pelan. gak adil sama perempuan. Bukan. Justru Allah kasih penghargaan ibumu karena kasih sayangnya tinggi, rasanya tinggi, dia bisa ngamatin langsung sekaligus menjaga gitu. Ya kalau nanti yang tadi saya akan cross check Mbak, tapi memang begitu, nggak cukup satu perempuan itu tidak sama dengan satu laki-laki kesaksiannya. Ya, tuh paham ya? Belum lagi nanti kalau dipanggil pengadilan takut. Ya, Ngapain kita gitu? tanda tangan, upload perasa, aduh nggak enakan nanti. Aku padahal dia yang tanda tangan. Kan kalau ada temennya, temenin aku. Kan kita berdua yang tanda tangan. Ya karena itu perempuan, makanya Allah meringankan juga tahu kita tuh bagaimana tuh tahu. Ya. Makanya nggak wajib perempuan tuh berperang tuh nggak wajib, mundur semua. Ya, yang wajib perang itu siapa? Laki-laki. Begitu saatnya maju, kesaksian fokus dia ngomong. Iya saya dengarnya itu, iya betul. Ada di sebelah kanan, iya betul. Ada di sebelah kiri. Entar dulu sebenarnya kanan apa? Kanan kiri dia. Ya, bukan yang banyak, justru perlindungan karena Allah tahu, Allah kasih kelebihan di tempat yang lain. Terlalu berat dia untuk bersaksi sendirian. Jadi ada temennya, satu set gitu sama temennya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Yang tentang gibah. Iya. Kalau misalnya gibahin Gibran, Jokowi, Rekam loh. live. iPad. Itu masuk nggak? Harus minta maaf se Indonesia Raya. Saya nggak sebut namanya aja ya, soalnya. Hah? Ini kan yang maksudnya ke sini ya, kalau ke sana. Pemerintah. Jadi begini, kalau menyebut nama public figure, kemarin udah ditanyain, udah ada yang nanya sebenarnya, ya. Coba yang nanya diomongin jawabannya. Oh Mbak Nuri mau cuci tangan nih, dia jawab. Mbak Nunik. Ya Mbak, maksudnya saya mau cuci tangan, lempar kepada orang lain ya. Jadi begini, kalau memang itu adalah satu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, Mbak tahu jelas kebenarannya, menyangkut hajat hidup orang banyak dan Mbak juga dirugikan atas itu, dan itu umum, bukan menyerang personalnya dia. Mungkin kebijakannya bukan personal ya, palanya peang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, itu nggak boleh kebijakan. Ya, itu nggak boleh, personalnya kebijakan. Terus kebijakannya itu merugikan orang, kita dalam keadaan berdiskusi, tukar pikiran, ada yang harus kita perbaiki, monggo silahkan. Tapi itu jangan sering-sering, takutnya psikosomatik.
nggak ada faedahnya diomongin terus tiba-tiba sakit mah gara-gara ngomongin itu berarti Ya, lebih udah parah Allah udah bilang stop berlebihan. Ya lebih parah lagi ntar berantem sama keluarga sendiri. Biasanya gitu ya kalau Hak keluarga. kita yang diambil dari dia apaan? Kecuali kalau mau diambil faedahnya tapi nggak boleh nyebutin orangnya. Ya, saya lihat itu ya Allah kasihan sekali ya si A. Mudah-mudahan saya nggak jadi kayak gitu. Jangan sampai terjadi yang demikian. Mudah-mudahan Allah berikan dia jalan keluar. Jangan sebutin lagi kayak gitu kan. Orang macungan dia daripada yang satunya. Nah, ini apa faedahnya? Itu masuk ke dalam gibah. Istighfar. Makanya kita ibu-ibu ini banyak banget dosa gibahnya. Ya, makanya jadi public figure itu mungkin dosanya banyak. Tapi bisa habis Bu dari orang-orang yang Ngomongin. Jadi jadi artis aja yuk. Yang digibahin. Ya, makanya kalau kita mau ada sisanya nanti di akhirat itu kita ambil, kita tuntut, jangan keluar dari roof tadi. Yang pertama adalah yang diserang bukan personal. Yang kedua, mungkin kita merasa ada yang dirugikan dari hak kita. Terus yang kesalahannya itu adalah kebijakan publik yang merugikan banyak orang. Yang lebih baik lagi adalah kalau ibu bisa memberikan masukan, berani ngomong di umum. Itu lebih baik lagi. Masukannya apa? 1, 2, 3 harusnya begini, kirimin. Gitu. Apa sih namanya tuh yang begitu? Apa sih? Yang surat yang untuk umum itu ada namanya gitu. Terbuka itu loh untuk bapak ini, surat terbuka untuk bapak ini kan suka nulis tuh di IG atau apa supaya dibaca terus di tag orangnya Ditangkep. oh langsung Iya ditangkep. Langsung di kasus. kalau belum bisa Serba salah. kalau belum bisa ya kita ngomongnya di sendiri terus kita harus ada penyelesaian gitu. Jadi begini ya, kita itu kekurangan kita adalah kita ngomongin tentang keburukan cuma sampai kebijakan publik cuma sampai emosi. Iya. Dia tuh kayak gini. Abis itu solusinya apa? Yang pertama, berarti solusi yang pertama kita rubah dari diri kita dulu, dari keluarga kita dulu. Kalau udah tahu begitu, upayakan kita nih jangan jadi orang bodoh. Belajar supaya kalau orang yang kayaknya nggak harusnya di makomnya jadi berani di situ, maka orang yang seharusnya lebih pintar jangan dia berani. Karena kalau orang pintar itu nggak pada berani, yang duduk orang yang berani. Kadang-kadang kita ngomonginnya luar biasa, begitu anak kita jangan begitu ya nak ya. Pokoknya kamu nggak usah, papa juga nggak usah, mama juga. Terus yang menurut kamu harus maju siapa? Ya kan? Jadi nggak boleh kita mengecilkan diri kita dan keluarga kita, justru disupport. Ya udah, kalau kayak gitu berarti kita harus belajar gimana caranya kita belajar dan gimana caranya kita berani. Karena ada dua kehebatannya dia itu, ya, dia nggak belajar dan dia berani. Kita harus ganti, kita belajar dan kita berani. Kalau seorang baik itu nggak ada yang berani, orang yang nggak baik yang berani yang datang. Nah kadang-kadang orang kita itu cuman ngomong doang, tapi nggak ada keberanian. Yang parah lagi, nggak juga mau belajar. Tuh, jangan masuk ilmu politik, jangan juga masuk ekonomi, jangan juga masuk ke dalam pemerintahan, jangan jadi caleg, jangan. Terus yang maksud kamu iya yang mana? Yang parah lagi, udah jangan, pokoknya kita nggak usah tahu, kita pengajian aja, jangan. Ya tapi kan pengajian kita ini bisa ditutup kalau kebijakannya nggak diambil sama orang baik. Pernah kan hampir azan itu nggak boleh. Iya. Nah gitu. Paham ya Mbak ya? Jadi nggak cuman sampai ngeritik, kita harus ada muhasabah.
perbaikan di dalam diri kita dan keluarga kita. Nggak boleh lagi ada orang muslim yang pintar, yang baik, takut bermanfaat untuk sebanyak-banyak umat Rasulullah. Begitu dibilang, kamu mau nggak, kalau memang Allah mengizinkan dan Allah berikan kekuatan, bismillah, dengan izin dan kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Karena kalau bukan sampean, siapa? Kalau bukan anak sampean, siapa? Anak siapa? Ikhlaskan itu. Nanti takut di penjara, takut di penjara, nggak di penjara, itu takdir Allah. Buya Hamka pernah di penjara, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah di penjara. Semua orang-orang hebat itu kebanyakan pernah di penjara. Pernah di penjara. Pendiri NU siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah di penjara. Bahkan Nabi Yusuf pernah di penjara. Itu takdir. Tetapi kalau Allah mau putihkan namanya, Masya Allah, dia jadi orang yang besar. Jadi jangan kita itu mengecilkan kemampuan kita dengan ketakutan yang dibisikkan oleh syaitan. Kalau sekarang kita rasanya nggak terima, besok lagi caranya gimana? Belajar yang pintar, makan yang hebat, ayo olahraga, pintar, berani nak, berani nak. Kalau ibunya udah bilang jangan nak, anaknya nggak berani. Kalau kita zonnya sama Allah masuk penjara nanti ini, kita juga tahu kok orang masuk penjara tuh nggak semuanya dia karena dosanya dia. Kita juga paham kok. Gitu Mbak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak sampai ke gibahnya aja. Gibahin orang kayak gitu boleh dengan kategori kalau dia merugikan banyak orang, hal-hal yang bersifat umum, kenegaraan, hajat orang banyak. Tapi ada solusinya. Ada solusi. Jangan supaya carut dan tidak boleh menyerang personal, fisik dan lain sebagainya, karena itu ciptaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ustazah mau bertanya, kalau statement kita di media, khususnya masalah Gaza, kita kan suka Zionis, laknatullah, kalimat-kalimat kasar lah. Itu bagaimana? Boleh, Boleh. boleh. Kalau dia udah jelas, terang benderang. Apalagi dia juga, mohon maaf gitu ya, memang sama Allah juga ingkar, sama manusia juga zalim. Kan nggak semua orang yang ingkar kepada Allah tuh tidak kita jaga harga dirinya. Jadi yang orang yang ingkar kepada Allah atau disebut orang kafir, yang harus kita jaga harga dirinya adalah mereka yang tidak mengganggu kita. Ada orang tetangga kita non muslim, dia nggak ngapa-ngapain. Nggak boleh tiba-tiba kita buang sampah di rumahnya, kita kata-katain dasar lu ini, kita tulis di rumahnya, kita foto mukanya, ini orang neraka. Nggak boleh. Ya, ujuk-ujuk nggak boleh. Itu yang non muslim, apalagi yang muslim. Tapi kalau dia orang non muslim yang sudah zalim, makanya Rasulullah tuh ada perang, nggak diem aja, udah zalim, melanggar batas-batas hak orang muslim, melanggar hak orang muslim, melanggar kehormatan orang muslim, maka kita diperbolehkan untuk menentang itu, marah sama dia. Tulis Zionis laknatullah alaih, biarin, semoga Allah laknat dia, emang harus dilaknat sama Allah. Kenapa? Karena bayangkan orang bohong banget, katanya mau cari orang yang nangkep, mana kok sampai semua anak sampai kurus kering begitu. Kan udah gak ada esensinya, kemana? Kok sampai perempuan-perempuan di penjara diperkosa, suruh telanjang, apa? Kemana esensinya, di mana? Kalau kita nggak bersuara siapa lagi? Kalau kita nggak ngomongin dia siapa lagi? Kalau untuk Zionis nggak apa-apa. Tapi banyak netizen juga yang padahal kita kan negara 90% muslim ya, yang tidak terima kalau kita berkata-kata statement kasar seperti itu. Nggak apa-apa. Ada juga yang seperti itu, Ustazah. Nggak apa-apa. netizennya. Karena kita nggak harus diridhoi semua orang. Kita hanya butuh ridho Allah. Kalau Nggak apa-apa. ada satu masalah misalnya mengenai hak, jadi saya ada hak yang belum saya jalankan.
karena keterbatasan benua yang berbeda dan kita nggak tahu orangnya juga di mana gitu. Apa yang saya lakukan, Ustazah? Misalkan saya, apakah saya harus beramal soleh atas nama dia atau apa gitu? Mengenai apanya ya? Jadi Harta waktu, atau bukan, waktu di bandara suami saya kan di dorong kereta. Jadi saya belum sempat memberikan uang, dia sudah pergi, saya cari-cari orang yang nggak ada. Merasa dia sampai sekarang gimana saya Ada membalasnya, ya hutang gitu, sepertinya hutang. Sepertinya rasanya kayak ada hutang. Sedekah atas nama dia. Dan mau bayar berapa dia? Masukin mungkin ke kain-kainnya Khairatul Nisa atau ke masjid, masukin uang itu, ini atas nama dia, gitu ya. Paham ya Mbak ya? Jadi utang juga sama, utang kita nggak tahu nih dulu sama ibu kantin tuh yang suka bohong-bohong, ya, mantan-mantan jawara, makan gorengan 4 bilang 2. Nah, ya, itu zaman-zaman dulu jawaranya sekolahan, makanya sabar sama anaknya, sabar, gennya gen maknya kok. Sadar diri gitu. Karena kan genetik, ada pemberani apa gitu. Cuma pemberaninya dia belum aja dituntun di dalam kebaikan, nggak apa-apa. Maknya dulu juga pernah kayak begitu, sabar. Astagfirullahaladzim. Nah, kalau sambil ngeliatnya, ya Allah kalau saya punya dosa-dosa maafkan ya Allah, dalam hati kita. Ngeyelnya persis sama saya, ya, beraninya persis sama saya. Doain gitu, ya Allah, astagfirullah kalau ada dosa-dosa saya kepada orang tua saya, atau maafkan ya. Kita kan dulu pernah ada yang kayak begitu. Nah yang begitu itu ingat, dikira-kira aja lah, setahun itu berapa itu bohongnya. Kalau perlu lebihin, ada rezeki 500.000, sedekah atas nama dia. Allah, ini buat ibu kantin yang saya bohongin atas nama dia. Ya, karena kita juga udah tahu namanya aja udah lupa, tak tinggalnya di mana. Belum lagi ditambah nyolong jambu tetangga. Iya kan? Kalau itu dalam Islam itu, kalau jambunya ada di jalanan umum, milik umum. Rantingnya itu menjulur ke jalan umum, milik umum. Tapi kan kadang-kadang kita ngeyel, sampai ke kebun kita senggek-senggek. Ya. Ya kan, pokoknya harus dapet gitu. Berapa biji tuh jambu? Berapa kali? Udah, kalau ada uang lebih dan memang harus sedekah atas nama orang yang jambunya kita colong. Kalau dulu saya seringnya jamblang. Tapi Ustazah, sebelah rumah saya ada jamblang. Buahnya itu jatuh ke jalan gitu, nggak apa-apa. dahannya di luar, nggak apa-apa. Nanti kalau ke jalan dahannya di luar nggak apa-apa, itu halal. Iya. Buat semua orang. Kita juga kalau punya rumah, jangan marah-marah ya. Pohon mangga udah sampai luar. Mama. Ya? Enggak, itu Mbak motorin jalan orang, bisa dibanding kepala orang, makanya Islam luar biasa. Jadi haknya untuk semua orang-orang, resikonya ditanggung bareng. Tapi kalau dahannya ke rumah kita baru disebut nyolong. Kalau dahannya keluar, itu tidak disebut nyolong. Belum lagi udah jadi ibu-ibu belum ke pengajian, kadang-kadang bibit tanaman, ya Allah, datang ke villa mana cakep nih kembangnya, jadilah bibit oke. Ya kan, halal apa haram? Haram. Nggak bilang sama yang punya villa main bibit aja, ya. Kalau jatuh ke bawah, Ya, kalau jatuh ke bawah, beda. Ya, nggak boleh sengaja dijatuhin sama jatuh beda ya. Ya, udah ya, begitu-begitu sedekah atas nama orang yang pernah kita ambil haknya. Ya, alhamdulillah kita pengajian. Kalau kita nggak tahu, entah dituntutnya berapa banyak gitu. Ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Makanya nggak apa-apa jadi banyak sedekah, jadi ahli sedekah. Banyak banget sedekahnya. Ntar dulu ini bayar gorengan, ini bayar jamblang, yang ini bayar jambu, yang ini bayar bibit tanaman, ya. Dan kalau kita tuh terzolimi, Mbak, kalau kita tuh terzolimi, udah, ya.
Nggak usah kita tuh kayak sampai dendam semat game, udah. Nanti kita punya hak. Kita doain dia dapat hidayah supaya dia mohonkan ampunan untuk kita, supaya dia sedekah untuk kita. Terus-terusan berarti potongan dosanya Mbak ditransfer ke dia. Ya. Kalau misalkan kayak tadi tuh yang penjaga kantin, saya kita pernah tentang apa dulu waktu masih sekolah. Kalau masih ada, Rara. enggak. Kirain Rara zaman dulu. Kalau misalkan kita masih orangnya masih ada, apa itu harus dibayar atau disebut Iya, bayar. Dibayar kan dia kalau misalkan orang yang ada. Iya. Tapi kalau misalkan orang yang sudah meninggal, Harus sulit, iya. Tapi namanya lupa. Emang iya ya Rara Bukan ya? aja ininya ya, Fulan gitu, Fulan bin Fulan. Iya, pokoknya kan Allah Maha tahu maksud kita. Ya. Kalau dulu kayak gitu ya istilahnya kalau kita breakfast di hotel. Pertanyaannya lain kalau Mbak Nunik ya. Makanya kan tidak mau breakfastnya di hotel lagi. Free untuk anak usia 3 tahun, padahal anak kita 5 tahun. 3 tahun. Gimana ya? Padahal hotelnya kan milih orang. Kalau tetap aja Mbak. Kalau uang ada apa kehormatannya harus dikembalikan. Kalau hotelnya masih ada ya bilang aja. Saya waktu itu pernah breakfast belum bayar buat anak Oh, saya. disering lagi katanya. Itu adalah keluarga makanya. Semampunya. Kalau emang itu ya udah mau ikan istighfar, orang kafir juga butuh kan. Diistighfari sama dia masih hidup. Jangan nyampe itu kalau dia udah meninggal dunia. Jadi Kita upaya aja. yang kemarin kan belum tahu tuh saja, sekarang baru tahu kan. Terus gimana? Kan itu kan hak orang. Itu kan hak. Kan nggak bisa tobat doang sama Allah. Iya. Kalau mengenai hak orang harus dikembali. Ayo lo. Banyak banget ya. Ayo lo. Bayar masuk kantor, ada kan diumpetin di bawah. Bayar kantor. Kantor itu banyak pemiliknya, nggak cuma orang kafir, ada saham orang Muslim. Kan Jaya. Ya nggak boleh, Beli masalah Jaya. dia ngambil hak kita, cuma masalah kita minta di hadapan Allah. Yang penting kita bayar hak dia dulu. Kafir ya. Iya. Ayo, mumpung masih di dunia. Nggak boleh atau kecuali dia zolim sama kita. sama istighfar doang enggak gitu. Ya kalau uang tuh nggak ada istighfar doang, ada upaya. Kata ikhlasan kan tadi. Ya sesama manusia taubatnya apa? Ada poin yang keempat, harus mengembalikan melepaskan haknya. Ya gitu. Insya Allah nanti kalau gitu-gitu dibayar lebih berkah lagi hidupnya, nyap-nyapnya lebih sedikit, ya tekanan darah teratur, emak jadi nggak kambuh, migrain jadi nggak sering kambuh, ya. Jadi besok anaknya jangan pada diumpetin, nggak ada yang ngumpet di hadapan Allah, ribet kita bayarnya di kemudian hari, ya. Kalau sebaliknya gimana? Ustaz? Sebaliknya. Ada yang berhutang tidak mau membayar. Ya itu tadi udah bilang. Diikhlaskan lebih baik. Saya enggak, maksudnya jadi ibadah dia kita terima sampai dia bisa membayar gitu, bagaimana? Allah ada pahalanya sendiri untuk orang yang memudahkan orang lain untuk membayar hutang. Ya, ada pahalanya sendiri dan pahalanya besar. Kalaupun dia nggak balik. Itu pahalanya besar. Ya, tapi nanti kalau misalnya sampai akhir Mbak merasa terzolimi dan gak ikhlas, karena gak diikhlaskan. Kalau diikhlaskan pahalanya besar. Buat kitanya. Iya, buat kitanya bukan buat dianya. Tapi kalau misalnya kalau utang piutang tuh harus ada akad ya. Kalau ikhlas bilang ikhlas, saya sudah ikhlaskan, kamu gak harus bayar. Kalau kita diam itu pun hak untuk kita. Kalau kita mau nanti di akhirat aja, saya kayak kebanyakan dosa saya mau tak emplok kayak ke dia, ya udah terserah. Itu haknya ya. Mana keuntungan yang lebih besar? Ikhlas. Kemarin bab ikhlas ya. Tapi kalau kita nggak mengingatkan, salahnya di kita juga. Mengingatkan untuk membayar. Oh iya, mengingatkan untuk membayar hutang tuh sampai mana sih Ustazah? Sabar. Ya, Tidak ada batas sampai ya? sekedarnya kita bisa aja. Gak usah, maksudnya
Kalau udah 2 kali 3 kali Nah, kan. udah. Terakhir kita bilang ya sudah, berarti saya sudah tagih hutang kamu, kewajiban kamu di hadapan Allah membayar hutang. Lepasin aja berarti ya. Kewajiban Jadi tanggung kamu jawab membayar Allah. hutang, kamu masih punya tanggungan sama saya sampai kamu bisa membayar hutang ini. Kalau nggak kita ketemu di akhirat, kalau nggak terakhir kita bilang saya ikhlaskan hutang ini Itu 3 di hadapan Allah. Itu Itu. terakhirnya ya, kalau kita udah capek banget, udah saya serahkan ini nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla, langsung nanti di screenshot jadiin satu sama dia. Gue ikhlasin tuh. Ternyata kerudungnya gede tapi ucapannya begini, ya biarin aja. Kalau emang kita nggak bisa ikhlas, kita ngomong kayak itu hak kita. Mestinya orang yang membaca status orang begitu, kalau hatinya bagus, malah justru jadi peringatan. Berarti orang ini bukan orang baik. Gitu. Tapi kalau ada orang yang pro sama dia, jadi kesal sama kita, berarti dia memang sifatnya tidak baik. Berdiri di belakang keburukan. Itu aja. Ya, kadang-kadang ada momen yang Allah tuh mau ngebukain sama kita apa yang tersembunyi. Walaupun menyakitkan. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Sudah ya. Takutnya nanti makanannya Mbak Nunik nggak Udah bisa wangi banget makan. soalnya. Udah wangi banget soalnya. Berganti-ganti lagi wanginya. Baik, terima kasih, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Alhamdulillah Rahman, alhamdulillah Rahim, alhamdulillah Mujib. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha mengabulkan doa, ya Allah. Kasihi dan sayangi kami dan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami dan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Lindungi kami dan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Jadi kasih sisa usia kami dan mereka yang kami cintai, ya Allah. Sisa usia yang penuh dengan hidayah, petunjuk darimu, ya Allah. Perlindungan darimu, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah akhir hidup kami dan orang-orang yang kami cintai husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, di antara kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah dan sedang sakit ya Allah, baik jasmani maupun rohaninya ya Allah, sembuhkan kami ya Allah. Anta syafi, ishfina ya Allah, ishfina ya Allah, ishfina ya Allah. La shifaan illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, di antara kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah, membutuhkan rezeki dan bantuan darimu ya Allah, membutuhkan pemberian darimu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkaulah Ar-Razzaq, Engkaulah Al-Wahhab ya Allah. Engkaulah yang maha memberikan rezeki, Engkaulah yang maha memberi. Ya Allah, berikanlah rezeki dan pemberian darimu yang halal, yang thayyiban, mubarakan, yang berkah, yang banyak di jalanmu ya Allah. Yang dengan rezeki dan pemberianmu itu ya Allah, kami bisa lebih bersyukur kepadamu ya Allah. Yang dengan rezeki dan pemberian darimu ya Allah, kami bisa menolong sebanyak-banyaknya umat Rasulullah SAW ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, di antara orang-orang yang kami cintai ya Allah, ada yang sudah meninggal dunia, baik dari orang tua kami, kakek nenek kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah, teman-teman kami yang berjuang di jalanmu ya Allah, mereka yang sudah memberikan kebaikan yang banyak kepada kami ya Allah, mereka yang sudah kami zalimi ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jadikan kuburnya taman di antara taman-taman surga ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ya Allah ya Rabbi, ya Tuhan kami, Engkaulah Raja di hari pembalasan ya Allah. Kami ini adalah hamba-Mu ya Allah, butuh pertolongan-Mu ya Allah. Bangkitkan kami dan orang-orang yang kami cintai ya Allah dalam keadaan terbaik di padang mahsyar kelak, yang Engkau akui sebagai hamba-Mu dan umat Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam.
yang dimudahkan untuk menerima syafaat dari baginda Rasulullah SAW, dari orang-orang yang soleh, penghafal Al-Quran, ahlul Quran, dari Al-Quranul Karim, dari mereka yang meninggal syahid di jalan-Mu ya Allah, dari pahala puasa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, beratkan timbangan amal soleh kami ya Allah, beratkan timbangan amal soleh kami ya Allah, terima amal soleh kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, mudahkan kami untuk meminum di telaga baginda Rasulullah SAW, mudahkan kami untuk berjalan di sirat-Mu ya Allah, angkat derajat kami dan orang-orang yang kami cintai menuju surga Firdaus-Mu ya Allah, berkumpul bersama para nabi dan rasul ya Allah, bisa mendapatkan kenikmatan tertinggi menatap wajah-Mu dengan kedua mata kami sendiri, mendengar suara-Mu dengan kedua telinga kami sendiri. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami ini lemah butuh pertolongan-Mu. Orang-orang yang terzolimi di jalan-Mu lemah ya Allah butuh pertolongan-Mu. Mereka yang berjuang di Palestina, di sisi Baitul Maqdis, di Gaza dan di tempat-tempat yang lain karena keimanannya ya Allah butuh pertolongan-Mu ya Allah. Negara yang kami cintai ini ya Allah butuh pertolongan-Mu ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, turunkan pertolongan-Mu ya Allah yang besar dan cepat. Turunkan pertolongan-Mu yang besar dan cepat ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu yang besar dan cepat ya Allah. Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Allahumma ansurna nasran qariban aziman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya mohon maaf kalau ada kesalahan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Ada pengumuman kalau Sabtu nanti ada yang kosong, ibu-ibu silakan datang ke Markas Madari, ada kajian keluarga bahagia. Kalau mau tahu Madari Institute di mana silahkan nanti saya kasih flyernya ke Mbak Mayanti biar tahu ada Sherlocknya. Ya, itu free, terbuka untuk umum, semua usia, laki perempuan boleh. Namanya aja kajian keluarga bahagia. Hanya saja bilang ke adminnya saya mau datang berdua, bertiga, supaya nanti ke itu takutnya nanti nggak dapat tempat duduk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi